Kita di dunia ini ada kaitannya kebutuhan fisik, Pak. Di dunia ini kita juga membahas tentang masalah ainul basariyah, meripat dohir, Pak. Kita di dunia ini tidak hanya memikirkan kebutuhan fisik. Di dunia ini juga kita harus mikir kebutuhan batin. Sebab kita itu berunsur dari jasad kasar dengan jasad halus. Jasad kasar berarti namanya badan ini, fisik. Jasad halus berarti roh atau disebut hati. Kemanakah roh ini setelah meninggal dunia? Di situ sudah diterangkan di dalam hukum syariat, kita akan dipapak atau dihadang oleh masa di mana masa ini tidak ada batasnya. Kalau kita kembali pengertian inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, dan kembali kepada Allah. Sudahkah roh ini tahu jalan, alamat, dan menuju Allah yang sebenarnya? Apakah mungkin saya bisa sampai di sini kalau saya tidak tahu jalan, tidak tahu alamat, tidak tahu tempat, dan tidak ada yang pernah aku tanya, bisa nggak saya sampai di sini? Tidak akan pernah bisa. Makanya kita menuju kewusulan terhadap Allah ada syarat 3. Ilmu, amal, istiqomah yang disebut sebagai takwa. Inilah kuncinya. Ilmu akan membahas tentang masalah 3 perkara. Mana sih sifat-sifat, ciri-ciri yang memiliki nama Allah hidup itu? Ini nanti akan kita bahas setelah rukun Islam, rukun iman, atau hal yang lainnya. Mana sih alamat yang memiliki nama Allah? Kalau di sini Pak Sarwo itu, nek Sarwoni, Pak Sarwoni jeneng, Pak Sarwonya yang memiliki nama Pak Sarwi mana? Tempatnya di mana, alamatnya, jalan menuju ke sini di mana? Terus jalan menuju ke Allah, apakah ruh ini sudah paham, sudah tahu? Jelas tidak tahu. Berhubung tidak tahu itu, sebelum kita meninggal kita harus terlebih dahulu untuk bertemu, Pak. Harus bertemu. Proses untuk menemukan liqo terhadap Allah panjang sekali. Artinya, luar biasa perjalanannya ini. Harus tahu alamat, harus tahu jalan, harus tahu yang memiliki nama Allah. Jalan, thariqah, aktivitas, semua aktivitas itu fasilitas yang diberikan Allah terhadap jenengan, karena Allah yang menguasai itu. Alamat latifah robbaniyah ya di dalam aktivitas itu. Hidup, sifat dan ciri-cirinya di situ. Ilmu sudah jenengan pegang, berarti teori secara ilmu untuk menuju liqo datang Allah sudah saudara terima, paham. Ini namanya hidayah ilmu atau makrifat ilmu. Ini tidak akan berguna bagi kita apabila kita tidak melangkah satu langkah lagi, yaitu amal, praktek. Dengan dasar ilmu ini kita paham ilmu elektro, tapi tidak kita praktekkan, percuma tak berguna. Percuma dan tidak berguna. Paham ilmu elektro, ono HP rusak, diwasiai, rati tandang-tandangi, gak dikerjakan. Apa mungkin dengan sendirinya HP bisa hidup? Gak bisa. Kita tidak akan pernah menemukan hidup pada HP. HP-nya ini rusak kok, mari kecemplung laut. Kalau kita tahu ilmunya, akan paham letak mana yang menjadikan ini tidak hidup. Nah,
langkah yang kedua ini harus dilakukan. Makanya tadi wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan, harus dijalankan. Inilah yang kami maksud zuhud, tumpaane zikir, suluk nuju kewusulan tumpaane zikir. Engko sing nuntun zikire duroke iku mang adalah warid malaikat dari Allah untuk sowan roh ini kewusulan terhadap Allah. Nah, yang terakhir adalah istiqomah. Maksud istiqomah ini selalu dan selalu loh, gitu loh. Bukan istiqomah gini, umpama habis maghrib aja saya lakukan untuk zuhud, zikir kepada Allah, besok maghrib tok. Bukan itu yang dimaksud istiqomah. Yang dimaksud istiqomah adalah kontinu, selalu. Waktu demi waktu kita pergunakan untuk zikrullah. Temeriku Pak. Inilah motivasi untuk saudara. Yang kedua, ingat Allah mengatakan barang siapa ketika saat di dunia mata hatinya buta terhadap Allah, berarti belum kenal, berarti belum liqa, belum usul terhadap Allah, maka di akhirat pun juga begitu. Mangkana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adlu sabila, jalannya bahkan lebih sesat. Mengapa di akhirat lebih sesat? Karena tidak ada yang sampai tekoi, nggak ada yang sampai tanya. Kabeh satu jiwa itu bingung ya tok awake dhewe. Makanya ada istilah besok itu kalau yaumul qiyamah datang, bapak wis gak kenal anak ya wis gak ngerti bapak, sampak wong meteng lahir gak kroso saking gupuwe, saking wedine tekone dina kiamat. Lho, ini wa'dulu sabila, maksudnya jalannya lebih sesat itu kita belum ketemu Allah sudah kedaulan meninggal. Itu sudah waktu dipaksa wa inna ilaihi rajiun, harus kembali kepada Allah. Kembali ya memang benar kembali. Makanya ada istilah surga dan neraka di situ. Siapa yang bisa kembali terhadap Allah otomatis surga, yang tidak bisa kembali berarti neraka. Bahasa logika, kalau saya ini ke Jakarta ke rumahnya Pak Sarwo, saya tidak memegang dan tidak mengantongi alamatnya, tidak tahu jalannya, Pak Sarwo itu yang bagaimana, di tengah jalan gak ada orang, itu namanya ketulo-tulo. Bahasa saya ketulo-tulo sana. Cara orang itu nggih bingung. Arepe takon sopo? Mau bertanya-tanya siapa, nggak ada yang kita tanya. Terus saya wajib harus sampai ke rumahnya Pak Sarwo. Dengan bingungnya saya itu muter-muter ngalor ngidul. Itulah akhirnya mengkiasi secara syariat anar neraka. Sampai digambarno anar iku kobong, ini sorry kono dan lain sebagainya gitu. Iku saking gonjange manah ati, mangan ya ora ono sing dipangan lan sak piturute gitu, Pak. Tapi nek umpama sudah tahu jalannya, sudah bertemu terhadap Pak Sarwo, suatu saat dipaksa untuk saya datang ke sini, saya sudah tidak tanya-tanya karena sudah pernah ke rumahnya Pak Sarwo. Walaupun nggak ada saya tanya, orang tahu jalannya, saya sudah lewati. Sama dengan sampean ke rumah saya lah. Sampean gak usah nggawa alamat saya juga, sampean yo gak tahu jalan ke sana, wis berangkat to. Saged tutuk apa ora? Mboten saged. Di jalan tidak ada yang sampean tanya. Mumpung di dunia ini masih banyak teman kita, dekat kita. Sampean tanya terkait ke Allah bagaimana lah. Ini ada kesempatan yang baik bagi kita. Sehingga terakhir saya berpesan, tolong jangan mati dulu ya Pak Bu. Jangan mati dulu sebelum jenengan iki ketemu Allah. Lahumul Fatihah.